Halo, selamat pagi, sore, siang, dan malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk part ke-6 untuk pengerjaan sisi yang ini 33 dan sisi yang DOE di sini Bapak Ibu. Pengerjaan PNBP XYZ setter yang sebelumnya sudah kita buat. Yang kemarin atau part kelima ya, kita sudah mengerjakan sisi penahan, di mana sisi penahannya di sini dia ada ini ya. Yang pertama adalah kita mengerjakan bagian sayapnya dulu, roughing menggunakan high speed atau dynamic mill. Kemudian sisi kedua juga sama, sisi yang baliknya. Kemudian finishing menggunakan kontur 2D, kemudian kontur ram untuk lubang tab M10 nya, kemudian jumper seperti itu, dan juga typing seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini adalah proses yang sebelumnya atau sisi yang ke-5. Sekarang kita akan mengerjakan dulu sisi yang ke-6, yaitu sisi yang DOE dulu ya. Kenapa kita mengerjakan sisi DOE dulu? Karena di sini yang nanti kita cekam tidak akan ada acuan ya untuk DOE di sini. Kalau misalkan di sini ada sisa atau ada tatalnya, kalau misalkan dikerjakan di mesin realnya, di sini ada tatal, maka tatanya ini tidak akan berpengaruh dengan ketinggian benda kerja Bapak Ibu. Karena yang nanti kita buat acuan adalah yang di sisi bawahnya di sini. Jadi ini bukan sebagai acuan. Yang dipakai paralel adalah yang sisi kosong di sebelah sini. Jadi ini yang kita kerjakan dulu. Karena itu yang di sisi sini atau yang 33 ini kita kerjakan terakhir. Karena kalau misalkan ini kita kerjakan duluan, maka di sini kalau misalkan kita kerjakan, maka di sini tentu saja akan ada sisanya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan gramnya atau taltalnya masih muncul di sini akibat pemakanannya, maka dia akan mempengaruhi panjang atau ketinggian benda kerja. Jadi ini kita bisa kerjakan setelah mengerjakan DOE-nya dulu. Oke, sekarang sisi 6 kita akan mengerjakan DOE-nya dulu. Kita putar seperti ini ya. Kemudian nilai X 0-nya berada di sini, Y-nya 0 berarti di sebelah bawah sini Bapak Ibu. Kita buat plane baru ya. Kita akan membuat plane baru, masuk di menu plane manager, kita plus tambah plane-nya, kemudian kita bisa pilih from solid face. Sisi ini, sisi BOE yang paling atas di sini adalah sebagai Z0-nya, X-nya saya ingin arah kanan, Y-nya ke arah atas, maka saya pilih di nomor 2 di sini. Kita klik OK, kita kasih nama. Ini adalah sisi kanan, kemudian saya tulis BOE seperti ini. WCS, T-plane dan C-plane-nya aktif, kita klik OK. Kemudian dari sini ya, kita bisa klik kanan saja atau bisa kita edit dulu, edit BOE-nya, kemudian kita klik saja tangkai X-nya, kita klikkan di permukaan sebelah kiri, kemudian tangkai Y saya klikkan di permukaan sebelah bawah sisi, sehingga kalau saya klik kanan, kemudian saya pilih top posisinya, klikkan melakukan fit, maka nilai X dan Y-nya sudah pas di ujung kiri bawah. Dan benda kerja atau gambar kita berada di kuadran 1 Bapak Ibu. Kita klik OK dulu. Kita klik kanan, fit. Ini kita sembunyikan dulu ya toolnya. Maka kita kembali ke toolpath manager. Kita akan membuat dulu grup baru. Ini penahan ini kita minimize saja. Kita klik kanan di XYZ setter group, new toolpath group. Kita kasih nama sisi ke-6 BOE. Dari BOE sini kita bisa klikkan saja dulu di sini supaya tampilannya dia hilang, toolpath yang hilang, kemudian supaya bisa kita fit seperti ini Bapak. Kita akan tambahkan viewsheet baru, kita cek lagi. G, WCS, T-plane dan T-plane sudah aktif, kita klikkan saja tombol plus viewsheet. Kita kasih nama 6, kemudian saya tulis BOE sekarang, klik kanan lagi dan kita bisa pilih save viewsheet as bookmark. Kembali ke toolpath. Sekarang di sini kita akan tampilkan dulu untuk benda kerja awal ya Bapak ya Pak. Jadi kita bisa gunakan toolpath kemudian stop modelnya, maksudnya benda kerja untuk yang proses sebelumnya. Kita bisa ubah warnanya, misalnya saya pakai warna ini misalkan. Kemudian materialnya saya gunakan yang paling ujung, kemudian stop operasinya saya klik saja XYZ setter di mana penahan sudah tercentang atas dan semuanya sudah tercentang Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Oke, dia akan diproses dan akan ditunjukkan hasil sayatannya seperti ini. Jadi prosesnya agak lama ya Bapak Ibu ya, karena dia harus mensimulasikan ada weight-nya juga di sebelah sini. Nah, jadi sekarang kalau saya sembunyikan ini ya,
dia akan seperti ini. Jadi sudah ada sisi dial dan juga sudah ada sisi penahannya yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Oke, kita pakai dapat lagi, kemudian fit lagi. Kita aktifkan yang XYZ setter yang nomor 1 di sini. 4. Sekarang kita akan buat folder baru ya, dimana ini akan saya gunakan pahat jumper ya untuk mengerjakan yang di sisi ininya. Kita klik kanan, group, new toolbar group, kita kasih nomor T6 jumper atau taper ya, dimana dia adalah sisi nomor 6 Bapak Ibu. Kita klik saja di sini supaya stok modenya dia akan disembunyikan. Oke, untuk mengerjakan di sini, ini adalah perintahnya kita gunakan pocket Bapak Ibu ya. Perintahnya adalah pocket dan toolnya, karena pocket di sini yang digunakan toolnya harus diameter terluar. Maka kalau misalkan saya gunakan pocket kemudian saya gunakan chamber, maka dia tidak akan jadi Bapak Ibu. Kita bisa coba dulu saja menggunakan chamber. Kita bisa klik saja di sini pocket. Kemudian kita bisa gunakan metodenya adalah facing saja. Edge-nya ini saya hilangkan. Jadi kita gunakan metode solid dan kita pilih facing-nya saja. Sehingga kita bisa klikkan saja permukaan yang ada reliefnya itu ya, ada BOE-nya, kita klik. Maka semua permukaan ini akan otomatis teridentifikasi Bapak Ibu. Kita klik OK saja. Kemudian kita pilih tool. Nah, ini kalau misalkan saya gunakan chamber, ya ini contoh saja. Ini nanti akan tidak bisa dikerjakan Bapak Ibu. Chamber. Kemudian ini saya tulis misalkan nomor 1. Pocket BOE misalkan seperti ini menggunakan T nomor 6 chamber. Kemudian cut parameter, tentu saja kita harus gunakan standar supaya dia tidak bisa melewati yang sisi terluar dan sisi yang terdalam, maka kita gunakan yang standar. Sedangkan untuk wallnya ini tentu saja adalah 0, floornya juga adalah 0 ya. Kemudian roughing-nya saya gunakan zigzag saja. Jangan step overnya supaya nanti ada garis-garis, muncul garis-garisnya, maka ini saya buat 100% saja. 100% step overnya. Nah, ini kan diameter 6 nih Bapak Ibu. Padahal di sini kan kalau misalkan untuk toolnya dia kan kecil nih seharusnya. Kalau ini saya gunakan diameter 6, maka tidak akan bisa masuk. Nah, karena itu kita tidak bisa gunakan yang jumper ini tadi. Alasannya adalah tidak bisa masuk ke dalam area. Nah, kita coba saja dulu. Entry motion kita gunakan off saja. Kemudian finishingnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu saya buat 0,01 saja ya. Kemudian di in dan lead outnya saya gunakan perpendicular saja dengan jaraknya 0,1 saja misalkan. Sedangkan arc-nya di sini adalah 0, saya arahkan ke arah kanan. Kemudian depth cut-nya karena saya makan 1 kali penyahitan maka tidak perlu depth cut. Linking parameter, retract-nya 25, VT-nya kita buat 2, top of stock tentu saja adalah 0 dan depth-nya di sini kita masukkan absolute dan kita bisa klikkan yang di bawah di sini Bapak. Saya klikkan seperti itu. Ketemu 0,05, filternya saya aktifkan, coolant juga saya nyalakan seperti ini. Kalau saya klik OK, maka dia akan muncul seperti ini. Do you wish to keep this operasi? Maksudnya ini adalah operasi ini gagal Bapak Ibu ya, dikarenakan toolnya terlalu besar, jadi dia tidak bisa masuk di area pocketnya di sini. Kita pilih yes saja dulu. Jadi kita tinggal ubah toolnya saja. Nah, ini tidak bisa kita regenerasi Bapak Ibu ya, karena dia adalah gagal seperti ini, karena pocketnya tidak bisa masuk ke sini. Artinya toolnya tidak sesuai untuk bisa dikerjakan di sini. Oke, maka yang kita harus lakukan adalah kita membuat tool baru. Kita masuk di parameter dulu. Kemudian kita masuk di tool. Dari sini kita buat create tool baru ya. Kita klik kanan, kemudian kita buat tool baru. Tool baru di sini kita bisa gunakan yang taper mill Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan chamber tool sebagai untuk mengerjakan pocket di area sini, maka Bapak Ibu bisa menggunakan taper mill. Di mana taper mill ini yang dilihat oleh Mastercam diameter terluarnya adalah ujung toolnya, bukan ujung diameter terluarnya. Kalau kita gunakan chamber, yang dilihat Mastercam adalah diameter terluar, bukan ujung tip diameternya. Maka itu kita gunakan yang taper mill, di mana yang diperhitungkan Mastercam adalah tip diameternya. Kita pilih max, kemudian tip diameternya di sini kita samakan dengan yang ukuran chamber sebelumnya Bapak Ibu, di mana tip diameter chambernya ini adalah 0,5. Maka kita buat 0,5 untuk tip diameternya. Kemudian sudutnya adalah tentu saja 45 derajat kan, karena untuk chamber kan untuk satu sudut dia adalah 45 derajat. Cutting length-nya adalah
2,75. Kemudian solder line-nya juga sama 2,75. Kemudian untuk seng diameter tentu saja adalah 6 Bapak Ibu. Dan panjangnya supaya tidak terlalu panjang kita buat samakan saja dengan 75. Jadi sama dengan yang di sebelah sini. Jadi kalau kita lihat ya, maksudnya di sini adalah 2,75 adalah jarak ini panjangnya dari tip yang paling ujung di sini ke arah sana adalah jaraknya ini. Jadi ketemu 2,75. Seperti itu Bapak Ibu. Sekarang tinggal kita next saja atau kita masuk ke finish properties. Nah, untuk parameternya di sini kita samakan dengan yang chamfer. Berarti ini adalah nomor 6 juga. Karena ini kan nanti di mesin aslinya kita gunakan nomor 6. Tapi di Mastercam kita gunakan taper mill supaya untuk mengakali Mastercam supaya bisa disimulasikan atau supaya bisa membuat toolpath berdasarkan tip diameternya Bapak Ibu. Kemudian CS-nya ini kita samakan feed rate-nya dan spindle speed kita samakan dengan yang jumper yang di bagian atas juga, dimana spindle speed-nya adalah 5000, FPT-nya sama, diameternya 6 dibagi 200, ketemu 600 pin, kita copy, paste, dan di sini kita kecilkan separuhnya yaitu 300 mm per menit. Di sini T6 taper ya, taper jumper. T itu 6 kali 45. Itu misalkan kita pilih finish, maka di sini akan muncul taper dengan tool yang sama yaitu nomor 6. Kita pakai perintah yang sama seperti ini ya. Kemudian parameternya juga sama, tidak ada yang berubah. Roughing-nya juga sama, finishing-nya sama, sampai dengan linking parameter juga sama. Kita tinggal klikkan saja tombol OK, maka dia akan selesai seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kan sudah selesai. Sekarang kita percantik lagi ya. Saya ingin arah gerakannya tidak lurus seperti ini, tapi dia diagonal ke arah atas misalkan. Kita masukkan parameter dulu. Kita ubah di roughing angle-nya. Roughing angle saya buat 45 derajat supaya dia lebih miring ya, supaya hasil sayatannya lebih manis menurut saya. Kita klik OK saja, sehingga dia akan terarsir seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk sisi yang ke-6 sudah selesai ya, tinggal kita bisa back kanan lagi di XYZ setter dan kita pilih group, new toolpath group lagi. Sekarang kita akan mengerjakan sisi yang ke-6. Berarti di sini nomor 7, sisi ke-7 ya. Nomor 33 sekarang. Dari sisi ke-7 di sini kita akan membuat stock model lagi ya, karena kita akan sudah menyayat yang POE di sini. Kita pilih stock model. Source operasinya atau stock definisinya di stock setup, kemudian source operasinya select all. Kemudian warna ini belum saya ubah, misalkan saya ingin warna yang merah ini misalkan. Oke. Kemudian tinggal klik saja OK Bapak Ibu. Baik, sudah selesai ya. Sekarang kita bisa lihat di sininya untuk level, coba kita sembunyikan dulu. Jadi hasilnya kalau kita lihat gambar sayatannya telanjang, kalau kita gunakan yang sudutnya 45 derajat, dia terlalu runcing ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan bermasalah ketika kita akan memegang partnya ini. Jadi ini kita kecilkan saja, tidak kita gunakan depth-nya 0,5 tapi kita kecilkan. Misalkan saya buat 0,25 saja misalkan, supaya dia lebih tidak ada sisi tajamnya seperti ini. Kita kembali ke toolpath lagi, ke POE yang tadi itu masih bermasalah, kemudian jumper yang nomor 1 di sini ya. Kemudian parameter yang pocketnya itu saya rubah linking parameternya, bukan 0,5 tapi saya buat 0,25 saja atau separuh tingginya. Saya klik OK, dia akan terupdate dan di sini otomatis akan ada silang ya, karena kan operasinya dia berubah. Maka tinggal kita klikkan saja tombol regenerate all dirty operasinya, sehingga dia akan mengenerasi stok model barunya lagi Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi sekarang ini kan sudah tidak ada sisi tajamnya sekarang, dan saya rasa dia lebih manis ya daripada kalau kita buat runcing yang seperti tadi itu. Baik, sisi yang ke-6 sudah selesai. Sekarang kita fokus mengerjakan sisi yang ke-7. Kita bisa minimize POE-nya dan kita bisa gembok saja. Sekarang ke sisi ke-7, saya klik kanan, group, new toolpath group. Pertama saya akan gunakan yang endmill 6 dulu. Maka di sini saya buat T-nya nomor 4, kemudian endmill diameter 6, dia sisinya nomor 7 sekarang. Tentu saja kita harus buat
plane baru ya Bapak Ibu ya, untuk mengerjakan yang 33 di sini. Maka kita kembali ke toolpath ke plane lagi, kemudian kita tambahkan from solid face, kemudian kita pilih permukaan yang paling atas ini sebagai Z0, kemudian X-nya saya arahkan ke arah kanan, maka saya pilih di nomor 2 di sini. Kita pilih OK, kemudian kasih nama nomor 7 berarti sekarang sisi ke 33. WCS aktif, Work Coordinate System aktif, Tool plane-nya aktif, Construction plane-nya juga aktif. Kita klik OK. Selanjutnya kita edit. Nomor 7 di sini kita klik kanan, edit. Klik tombol atau klik tangkai panah X-nya, saya putar ke permukaan yang paling sebelah kiri di sini sebagai X0, dan Y tangkai panahnya ini saya klik, kemudian saya arahkan ke permukaan Y ini sebagai Y0 baru. Kita klik OK dan saya bisa klik kanan, pilih top, kemudian sehingga kalau saya lihat di sini X, Y dan Z-nya sudah sesuai atau sudah di pojok kiri bawah dan gambar kita berada di kuadran 1 Bapak Ibu. Ini kita simpan dulu ya view sheet-nya. Klik tombol view sheet nomor 7 dan kita bisa kasih nama 33 seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik kanan lagi, kita pilih save view sheet as bookmark. Nah, ini sudah selesai. Kembali ke toolpath. Endmill 6, kemudian sisi ke 7. Kita klik di sini. Kita minimize stock modelnya. Sekarang kita lakukan high speed ya. Kita gunakan dynamic. Salah pencet. Kita klik yang di sini, dynamic. Kemudian kita gunakan automatic regionnya dan kita bisa pilih permukaan pertama yaitu ini, permukaan kedua adalah ini. Oke. Kemudian tentu saja metodenya region strateginya dari luar toolnya. Kemudian avoidance, eye region dan semuanya tidak perlu kita seleksi Bapak. Kita klik prevision. Ini sudah sesuai, maksudnya ini adalah yang kita kerjakan dan ini bisa tool bergerak bebas di arah atas dan bawah. Oke dulu. Sekarang kita pilih tool nomor 4 ya, atau endmill yang ke-6 itu, atau endmill 6. Ini nomor 1 HST sayap seperti ini. Kemudian toolnya adalah di nomor 4, endmill diameter 6. Kemudian cut parameternya, seharusnya dia sudah sama dengan yang sebelumnya ya Bapak Ibu ya, tidak perlu kita rubah lagi. Kemudian finish linking parameter, fittingnya tetap 2, top of stock tentu saja adalah 0, kedalamannya adalah -5 absolute. Filter nyala, coolant nyala, dan klik OK. Roughingnya sudah selesai, sekarang kita finishing menggunakan perintah kontur Bapak Ibu. Kita gunakan yang edges saja, ini kita hilangkan yang face-nya. Kita mulai dari bawah dulu, ini sebelah kanan, arah panah ke arah atas supaya toolnya berada di sebelah kiri, kita next terus, seperti itu ya. Kemudian yang sisi sebelah atas juga sama, kita mulai dari sebelah kiri dulu, dari bagian atas, sehingga panah ke arah bawah, toolnya berada di sebelah kiri, kita tekan next dulu, maka dia akan selesai spin. Kita klik OK, pilih toolnya, sama endmill yang nomor 4, kita kasih nomor 2, finish sayap, T juga nomor 4, kemudian endmill diameter 6. Kemudian cut parameternya tentu saja kita rubah ke 2 dimensi. Computer left, untuk depth cut-nya tidak perlu kita nyalakan. Link lead in out-nya kita gunakan tangan ya. Kemudian length-nya ini kita buat 100% supaya dia langsung lurus ke arah atasnya di sini. Kemudian arc-nya adalah 0, kita samakan antara entry dengan exit-nya. Linking parameter fit pen 2, top of stock-nya 0, depth-nya 5, min. Kemudian filter nyala, coolant nyala, dan OK. Nah, kalau kita sudah hafal urutannya Bapak Ibu ya, jadi kita akan cepat dalam pengerjaan di Mastercam seperti ini. Langkah berikutnya adalah chamfer dulu, baru kemudian kita akan membuat tulisannya. Kita klik kanan lagi, group, new toolpath group, sekarang T nomor 6, chamfer sisi yang ke-7. Kita minimize saja atau kita klik dulu endmill yang 67 di sini. Kemudian kita gembok saja. Minimize, sekarang kita fokus ke chamfernya. Untuk chamfernya kita gunakan yang kontur saja dan kita bisa gunakan yang last entity sehingga kita tidak perlu melakukan pengekerjaan kembali ya. Kita klik OK. Kemudian toolnya tentu saja kita gunakan yang chamfer ya Bapak Ibu ya. Awas, di sini ada 2 tool dengan nomor yang sama yaitu nomor 6. Bapak Ibu gunakan yang chamfer dulu karena ini kita fungsikan untuk chamfer. Dia adalah nomor 3 chamfer, T6 chamfer.
Kemudian cut parameternya 2D kita ganti 2D jumper. Untuk jumpernya adalah 0,5 mili. Lead in outnya juga sama seperti itu, tidak ada yang berubah ya Bapak Ibu ya. Ini parameternya sama dengan kontur sebelumnya. Linking parameter ini 0, depth-nya tentu saja adalah 0 Bapak Ibu. Filternya lah, coolant-nya lah, dan klik OK. Maka jumper sudah selesai. Terakhir adalah kita membuat pocket yang untuk panjang atau untuk tulisan 33 di sini. Maksudnya 33 ini maksudnya apa? Jaraknya ini terhadap ini loh Bapak Ibu, 33 di sini, untuk memudahkan kita membaca Z-setternya, maksudnya seperti itu. Perintahnya adalah pocket di sini, kemudian kita aktifkan face, hilangkan edges-nya, dan kita klikkan saja ini 1, 2, dan 3 seperti itu. Oke. Toolnya berarti kita gunakan yang taper. Sekarang nomor 4 sekarang. Pocket 33. T-nya nomor 6, jumper. Jadi di mesin nanti kita gunakan yang tool jumper nomor 6 di sini. Untuk cut parameternya standar tentu saja, wall-nya 0, floor-nya 0, roughing-nya sama persis, tidak ada yang berubah. Entry motion juga persis, finishing-nya juga sama dengan yang pocket DOE tadi itu, lead in out-nya juga sama. Linking parameter, top offset-nya 0, depth-nya tentu saja 0,5 Bapak, karena ini dia lebih dalam. Filternya lah, coolant-nya lah, dan selesai. Maka program kita sudah selesai. Kalau saya simulasikan secara semua dulu ya. Saya klikkan saja Z-setter semua. Kemudian saya bisa verifikan. Nah, full. Kemudian toolnya ini saya hilangkan holdernya supaya holdernya tidak tampak ya. Kemudian wireframe, namen aksesnya dia tidak tampil juga. Verify-nya ini saya nyalakan edges-nya, kemudian kita coba play saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, sudah kita kerjakan sama sisi untuk latihan PNBP XYZ setter kita ini. Jadi Bapak Ibu, di sini kan sudah ada beberapa banyak toolpad ya. Bapak Ibu bisa masuk di menu verify, kemudian bisa lihat di color loop-nya. Jadi nanti akan memperlihatkan sisi mana yang ada pergerakan atau mewakili warna-warna ini yang toolnya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang hijau ini maksudnya yang ini misalkan, atau yang ini adalah yang dalam ini misalkan, dan seterusnya. Jadi ini adalah fungsi daripada color loop-nya. Oke, ini belum selesai ya Bapak Ibu ya. Kita langkah terakhir adalah membuat stok model akhirnya. Ini kita minimize dulu yang untuk 33. Kita bisa klik kanan XYZ setter group, new toolpad group. Kita kasih nama misalkan nomor 8, hasil akhir. Nah, misalkan seperti ini. Kita bisa klikkan saja stok model, kemudian source operasinya stok setup, kemudian warnanya di sini saya gunakan warna putih saja karena nanti kita akan menggunakan material aluminium saja, maka saya gunakan warna putih. Oke, kemudian source operasinya saya select all seperti ini, sehingga mulai dari bakalan sampai dengan yang sisi ke-7 dia sudah aktif sekarang. Seperti ini ya contohnya. Kita klik OK. Maka dia akan diregenerasi untuk sisi yang semua ini. Kita pakai level, ini kita sembunyikan dulu. Nah, jadi dia hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Gimana? Sangat mudah sekali kan? Ya, saya kira mudah ya kalau Bapak Ibu runut dalam mengikuti video saya kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada kesulitan, monggo silahkan ditanyakan. Bisa WA saya, bisa chat di kolom komentar. Dan semoga membantu ya Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu aplikasikan pembuatan sisi, pembuatan plane mulai dari bakalan, atas, balik, dan seterusnya ini sampai dengan hasil akhir seperti ini. Semoga membantu Bapak Ibu. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.